Halo semuanya, sekarang kita akan belajar lagi tentang sifat koligatif larutan. Ini materi kelas 3 semester 1 ya. Dulu kita sudah sering mendengar istilah larutan. Kita ingat lagi, larutan itu adalah campuran homogen antara zat pelarut dan zat terlarut. Sedangkan sifat koligatif larutan itu adalah sifat-sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Semakin banyak atau semakin sedikit jumlah zat terlarutnya, itu akan mempengaruhi sifat koligatif larutan. Karena nanti kita akan memperhitungkan jumlah partikel zat terlarut, kita harus tahu tentang konsentrasi. Karena untuk melihat berapa jumlah pelarut dan terlarutnya, kita lihat di konsentrasi. Kita bahas beberapa konsentrasi dulu yang akan kita gunakan di sifat koligatif larutan. Dari dulu kita sudah pernah belajar tentang konsentrasi, salah satunya adalah molaritas ya. Satu molaritas. Atau biasanya dilambangkan dengan M kapital. Molaritas itu adalah jumlah mol dalam satu liter larutan. Dalam 1 liternya itu berarti ada zat terlarut, zat pelarutnya, tapi kita lihat jumlah mol zat terlarutnya. Rumusnya bisa mol per volume kalau dalam satuan liter volumenya, atau bisa juga kita tulis dengan gram per mr kalau diketahui gramnya ya, bukan molnya, kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Yang pertama, ini sepertinya sudah biasa kita gunakan dari dulu ya. Kemudian kita bahas yang kedua. Ada molalitas. Molalitas. Sekarang pakai L ya. Ini pakai R, ini pakai L. Lambangnya M kecil. Molalitas itu adalah jumlah mol dalam 1 kilogram pelarut, hanya pelarut saja. Rumusnya hampir mirip, cuman pembaginya adalah satuan massa. M sama dengan mol per 1 kilogram pelarut. Atau kalau nanti diketahui massa, kita bisa tulis jadi M sama dengan massa per mr kali 1000 per gramnya berapa massa pelarutnya. Kemudian yang ketiga, nanti contoh soalnya nanti baru kita bahas. Yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol itu biasanya dilambangkan dengan X. Fraksi mol itu adalah perbandingan antara mol zat terlarut dengan mol zat pelarutnya. Ada dua, ada fraksi mol terlarut XT. Kalau fraksi mol terlarut berarti molnya terlarut dibagi mol total. Mol terlarut tambah mol pelarut. Sedangkan kalau fraksi mol pelarut tinggal dibalik. Mol pelarutnya yang dibagi mol total. Mol terlarut, mol pelarut. Ini dua rumusnya. Tinggal cari molnya ya.
Kemudian yang keempat, bisa juga yang dibahas konsentrasinya dalam bentuk persentase. Persen kalau kita lihat rumusnya kan gini ya, persen sama dengan massa terlarut. Misalnya kalau ditanya persennya terlarut, persen terlarut ya, per massa total, berarti massa campuran ya, massa terlarut tambah massa pelarut. Pokoknya kalau ditanya persen, berarti massa yang ditanya persentasenya per massa total. Atau bisa juga kita diminta untuk menentukan kira-kira kalau sekian persen artinya apa. Misalnya alkohol 10%, itu artinya ada 10 bagiannya alkohol dan 90-nya yang lainnya. Biasanya alkohol itu pelarutnya air. Kalau ada garam atau NaCl 20%, berarti 20 bagiannya adalah NaCl dan 80-nya adalah air. Nah, keempat konsentrasi itu nanti bisa kita hubungkan. Artinya kalau diketahui persen, adik-adik ditanya fraksi mol bisa, ditanya molalitas dari persen juga bisa. Nanti kita coba di contoh soal. Nah, sekarang kita bahas itu dulu. Nanti kita lanjutkan videonya dengan contoh soal.